Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat. Pada kesempatan kali ini masih diberikan kita nikmat menghirup udara segar sehingga kita bisa kembali menjalankan aktivitas kita seperti sedia kala ya. Salawat salam mari kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak ustazah yang ustazah banggakan dan senantiasa selalu berusaha bersifat jujur ya, amin ya. Ustazah selalu mengharapkan semangat yang tidak padam-padamnya dari anak-anak ustazah dalam mengikuti kegiatan daring ini. Nah baik anak-anak ustazah, kita udah selesai kita satu bab tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Kita udah masuk nih bab baru, elastisitas dan hukum Hooke. Dan gak terasa pula ini kan udah mulai nih penghujung Agustus, berarti insyaallah di September nanti kita mulailah ujian lagi, ujian tengah semester, PTS, penilaian tengah semester. Jadi untuk persiapan ujian, Ustazah juga kasih persiapan kalian. Kita ujian ya, ulangan ya, seperti yang Ustazah sudah sempat singgung ya. Kalau nggak salah Ustazah sudah pernah menyinggungnya itu. Kita ujian ya hari ini ya. Namun ujiannya nanti akan Ustazah berikan di akhir tayangan ini. Jadi harap ikuti tayangan ini sampai habis, jangan di skip, ikuti, betul-betul ikuti ya. Soal ujian kita hanya 2 dan Ustazah berikan batas waktu pengumpulan kita sampai jam 2 siang ya, jam 2 siang. Jadi satu lagi batas pengumpulan ujian fisika kita adalah Jumat jam 14.00 WIB ya, Agustus 2020. Oke. Baik anak-anak ustazah, sebelum ustazah memberikan soal kalian, kita lanjut materi kita. Tapi ustazah akan sedikit memurojaah lah dulu materi kita yang lalu-lalu biar anak-anak sekalian ingat. Ini adalah bagian materi kita tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar yang sudah kita pahami, yang sudah kita pelajari kemarin. Ada kita bahas tentang torsi dan momen inersia. Torsi disimbolkan dengan tau ya, momen inersia ada momentum sudut, energi gerak, aplikasi hukum 2 Newton tentang gerak, syarat kesetimbangan benda tegar, titik berat dan jenis-jenis kesetimbangan. Jadi ustazah kasih cluenya soalnya ada 2, satu dari sini, satu dari sini, itulah ya, soalnya ada 2, satu dari sini, satu dari sini, dan nggak susah lah, dua-duanya ada gambarnya, saya ada kasih cluenya nih, manalah kira-kira yang bergambar ini. Satu dari sini, dari dinamika rotasi, apakah tentang torsi, apakah tentang momen inersia, apakah tentang momentum sudut, apakah tentang energi. Satu lagi dari kesetimbangan benda tegar, bergambar soalnya juga ya. Nah, saya ulang lagi sekilas ya, tentang torsi atau nama lainnya adalah momen gaya. Jadi yang dikatakan dengan torsi itu adalah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda itu berotasi. Jadi besarnya momen gaya itu tergantung pada gayanya dan juga jaraknya antara sumbu putar dengan letaknya. Makanya torsi itu dirumuskan dengan gaya yang bekerja dengan jaraknya. Apabila terbentuk sudut maka kali sin theta itu ya. Kalau momen inersia itu adalah ukuran kelebaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosi atau kesukaran benda untuk berhenti, benda yang berputar ya, kesukaran benda yang berputar untuk berhenti. Ada 2 yang mempengaruhinya, yaitu massa dan R atau jari-jari rotasinya. Jadi rumusnya adalah I sama dengan mr kuadrat. Tapi ini adalah rumus umumnya. Nanti rumus momen inersia itu tergantung kepada bentuk bendanya. Apabila bentuknya lain maka dia rumusnya bisa lain, bisa setengah mr kuadrat,
bisa 2/5 mr kuadrat, bisa 1/12 mr kuadrat, dan lain-lain sebagainya, tergantung kepada bendanya nanti yang dia kasih tahu ya. Ini contohnya, ini contoh tentang momen inersia ya, dan kemarin sudah pernah kita berikan contoh kalau tidak salah ya, tentang torsi dan juga tentang momen inersia. Lalu ada momentum sudut. Momentum sudut ini adalah jadi ada dia namanya hukum kekekalan momentum. Jadi kalau Ustazah bilang kemarin momentum sudut ini adalah lawannya momentum pada materi kita waktu di kelas 10. Kalau momentum itu adalah kesukaran untuk menghentikan benda yang sedang bergerak gitu kan. Jadi ini adalah kebalikannya. Tapi kalau itu pada gerak yang bertranslasi, kalau ini pada gerak rotasi gitu ya. Jadi momentum sudut itu adalah besarnya momen inersia dikali dengan omeganya, di mana omega itu adalah kecepatan sudutnya. Jadi ada namanya hukum kekekalan momentum. Apabila tidak ada gaya dari luar yang bekerja pada benda, maka besar momentum sudut sebelum dan sesudah adalah sama-sama dengan hukum momentum. Biasa kan? Momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Ada kan? Materi kita ya dulu ya. Lalu ada kita belajar tentang energi gerak translasi dan rotasi, di mana benda yang mengalami translasi sekaligus rotasi itu disebut dengan apa? Saya bilang kemarin, gerak menggelinding, ya kan? Oke. Ini aplikasi hukum kedua Newton ini kemarin tidak terlalu kita bahas ya, karena kurang lebih ini pernah kita pelajari di kelas 10 ya, analisis gaya-gayanya ini. Yang ini juga. Nah, kita ke keseimbangan benda tegar. Jadi benda mengalami keseimbangan translasi jika diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Benda itu dikatakan mengalami keseimbangan apabila benda tersebut tidak berputar atau berputar dengan kecepatan sudut yang tetap. Maka syarat sebuah benda itu dikatakan seimbang adalah apabila sigma fx dan sigma fy, sigma f-nya atau jumlah semua gayanya dan juga jumlah total torsinya adalah sama dengan 0, maka dikatakanlah benda itu seimbang. Ya. Nah, itu kemarin yang Ustazah kasih contoh soalnya kayak mana ya? Oh, Ustazah kasih soal kemarin ini tugas pertama kalian tentang keseimbangan benda tegar ya kan, ada orang yang sedang bergelantungan gitu sejawat kemarin ya. Nah, baik. Titik berat. Nah, ini titik berat ini materi terakhir kita di bab ini. Sudah? Jadi titik berat itu dia bisa pada titik berat untuk panjang, ada titik berat untuk luas, ada untuk volume, ada juga sebenarnya untuk massa ya. Ya. Jadi untuk titik berat itu yang pertama sekali yang kita lakukan adalah kita tentukan dulu X dan Y-nya. Setelah kita cari X dan Y-nya baru kita cari koordinatnya. Koordinatnya X0 dan Y0-nya ya. Rumusnya mirip-mirip semuanya. X1 kali, kalau misalnya carinya adalah luas, berarti X1 kali A1 tambah X2 kali A2 per A1 tambah A2 gitu. Tapi tergantung terhadap gambarnya juga ya. Ini adalah cara menentukan titik berat benda yang berbentuk khusus, dan Ustazah sudah bilang kemarin biasanya yang banyak kita gunakan itu adalah ini yang pertama, berbentuk panjang. Kalau kita mau mencari titik beratnya ada separuhnya gitu. Sudah. Lalu kalau dia itu adalah persegi, kalau persegi dia separuhnya juga. Lalu ada segitiga. Segitiga kita mau mencari titik beratnya pada sumbu Y adalah sepertiga T gitu. Itu yang paling sering ya. Ini dia contohnya. Sudah ada kita bahas kemarin juga, dan Ustazah sudah ada kasih soal ya. Nah, sudah, itu sekilas Ustazah mau mengingatkan materi-materi kita yang sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut ke materi baru, elastisitas dan hukum Hooke. Elastis, mungkin Ananda sekalian sudah sering mendengar yang namanya elastis. Apa itu? Apa itu contohnya? Contohnya karet Ustazah, iya elastis.
Apalagi contohnya yang elastis? Coba bilang. Apalagi kira-kira yang contoh benda yang elastis? Contoh lainnya adalah seperti ini kayak yang digambar ini. Ini adalah pegas. Ya kan? Kalau misalnya anak-anak ustazah pernah, ya pasti pernah lah. Misalnya menaiki kendaraan bermotor, gitu kan. Lalu tiba-tiba ada lubang, sudah tiba nggak nampak nih lubang, sehingga ketika membawa sepeda motor kita tuh masuk ke lubang, sepedanya masuk ke lubang, sepeda motornya. Sejenak kita tergoncang gitu kan, naik turun, baru akhirnya kita kembali ke posisi stabil, posisi seimbang. Kenapa bisa begitu? Karena sepeda motor itu dilengkapi dengan bahan elastis berupa pegas. Ini yang akan kita bahas di sini. Atau misalnya kalau zaman sekarang ini rata-rata orang pakainya itu spring bed, ya kan? Spring itu namanya ya. Jadi ya main loncat-loncatan di tempat tidur, naik ke atas, turun lagi, naik ke atas, turun lagi, gitu terus gitu kan. Itu dia adalah benda yang elastis. Ini yang akan kita pelajari di bab ini. Ada nama istilahnya tegangan, ada regangan, ada modulus elastisitas. Lalu kita pahami batas elastisitas bahan. Berikutnya hukum Hooke, energi potensial, tetapan gaya dan benda elastis, dan juga susunan pegas. Nanti susunan pegas itu bisa disusun secara seri dan juga paralel. Baik, kita bahas yang pertama. Ya. Kalau ananda sekalian sudah tahu yang namanya elastis. Jadi yang dikatakan dengan elastis, benda elastis itu adalah benda yang memiliki sifat seperti pegas, di mana dia bisa kembali ke posisi awal, bisa bertambah panjang dan bisa bertambah pendek. Mau dipendekkan, bisa dipendekkan, bisa dipanjangkan, dan bisa kembali ke posisi awal, ya. Bisa dipanjangkan, bisa dipendekkan. Kalau ditarik berarti jadi panjang, kalau ditekan menjadi pendek, kalau dibiarkan dia akan kembali ke bentuk awal. Benda itu dikatakanlah dengan benda elastis. Adapun kebalikan dari benda elastis adalah benda plastis, ya. Jadi kalau benda yang tidak bisa kembali ke bentuk semula itu dikatakan dengan benda plastis. Contohnya, kalau anti menarik kertas, apakah kertas itu balik ke tempat semula? Tidak. Apa yang terjadi kalau ditarik kertas? Sobek. Apa yang terjadi kalau kalian menarik plastik? Apakah plastiknya itu bisa kembali ke posisi dia semula? Tidak, ya. Makanya dikatakan plastis, ya. Elastis itu adalah yang bisa kembali ke bentuk semula, benda yang bisa kembali ke bentuk semula. Sedangkan benda plastis adalah benda yang tidak bisa kembali ke bentuk semula. Itu ya lawannya, ya. Elastis lawannya adalah plastis, gitu. Oke, baik. Ada dua pengertian dasar dalam mempelajari sifat elastis benda padat. Yang pertama istilahnya adalah tegangan atau disebut dengan stres. Yang kedua regangan atau strain, ya. Tegangan, regangan, stress and strain, ya. Jadi kalau kalian itu lagi stres, ya, berarti tegangan lah itu. Jadi ini kayak ilmu yang apa namanya, ya, ya kayak kehidupan kita sehari-hari juga ini, ya kan. Pernah mengalami stres? Iya. Kenapa itu? Karena tegang urat-uratnya, gitu kan. Apa rupanya itu yang dikatakan dengan tegangan? Yang dikatakan dengan tegangan itu adalah apa? Perbandingan antara besar gaya terhadap luas penampang. Jadi kalau misalnya ini ada sebuah batang, anggap batang ini adalah benda pegas, ya. Udah? Lalu kita berikan dia gaya. Kita tarik. Sudah? Kita tarik.
Udah. Ini ada di sini buatnya. Setiap ujung-ujung batang tersebut mengalami gaya tarik sebesar F yang sama besar dan berlawanan arah. Kita tarik ke kanan satu, ke kiri satu. Apabila ditinjau sebuah irisan tegak lurus pada panjang batang, tarikan oleh gaya F akan tersebar rata pada luas penampang. Ya, jadi kalau misalnya ya kita menarik per lah, kita tarik per itu sendiri. Udah. Jadi dia sampai tegang, paham ya? Tegang. Kalau kita narik karet lah misalnya, karet, ya. Kita tarik karet itu sampai tegang, tapi jangan putus ya, sampai tegang. Jadi udah tegang nih ya, udah tegang. Jadi apa itu tegangan? Udah stres lah berarti nih karetnya. Jadi tegangan itu terjadi karena apa? Banyaknya gaya yang nanti berikan terhadap luas daripada karet itu tadi, atau luas dari si siapa tadi? Si per itu tadi. Gitu kan? Jadi kalau semakin besar karetnya atau semakin besar pernya berpengaruh kan terhadap tegangannya, mana yang lebih susah ditegangkan gitu. Jadi tegangan itu adalah besarnya perbandingan antara gaya per luas penampang. Nah, ini dia, tegangan adalah besar gaya yang bekerja pada suatu benda pada luas penampang tertentu. Jadi ini dia simbol daripada tegangan ini ya. Tegangan sama dengan F dikali dengan A. F itu adalah gaya, sedangkan A itu adalah luas ya. Ini dia stres. Tegangan dalam satuan internasional Newton per meter kuadrat, kalau gaya Newton. Ini luas penampang. Nah, berikutnya adalah regangan. Apa itu regangan? Nah, kita perhatikan dulu contohnya nih. Ini misalnya adalah pegas, sudah. Ini batang ini, pegas atau karet lah, biar gampang nih kita bilang karet aja, karet. Sudah, karet. Dengan panjangnya adalah L0. Ya. Lalu anti tarik dengan menggunakan gaya ke kanan dan juga ke kiri. Otomatis dia akan mengalami pertambahan panjang, iya kan? Awalnya dia panjangnya adalah L0 sehingga dia menjadi L. Oke, saya gambarkan sajalah. Ini dia. Misalnya ini ada sebuah batang, kita buat karet ban aja lah. Karet ban itu kan bersifat elastis juga. Panjangnya adalah sebesar L0. Lalu nanti tarik ke kanan, ke kiri gitu kan, sehingga bertambahlah panjangnya pasti. Sehingga anti tarik gitu kan, tarik ke kanan sebesar gaya F, tarik ke kiri juga nambah panjangnya. Sebesar apa? Inilah panjangnya, ini dia. Nah, ini ya, saya buat garis putus-putus. Nih, ya, dari sini ke sini ini adalah pertambahan panjang delta L. Dah, sedangkan ini adalah panjang akhirnya. Ini panjang mula-mula. Ini adalah panjang akhir dan ini adalah pertambahan panjangnya, gitu. Jadi kalau begitu Ustazah, apalah itu yang dikatakan dengan regangan. Jadi regangan itu adalah perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan, atau bahasa cantiknya itu regangan itu adalah apa saya bilangnya, perbandingan antara pertambahan panjangnya dengan panjang mula-mula. Ya, ini
Makanya dirumuskan dengan E sama dengan delta L per L0 itu. Ya. Regangan itu adalah delta L per L0. Regangan disimbolkan dengan E kecil. E kecil. Ya. Regangan itu dirumuskan dengan delta L. Ya. E kecil sama dengan delta L dibagi dengan L0, itu dia. Nah, jadi kalau Ustazah catatkan di sini, perhatikan. Udah. Jadi kalau nanti di buku-buku lain ada yang membuat, kalau di buku kita, buku yang kita gunakan regangan itu disimbolkan dengan E yang kayak begini ya, strain atau regangan E seperti ini. Nanti kalau pada buku-buku lain ada juga yang membuatnya seperti ini, sama aja ya. Dimana regangan itu adalah besarnya pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Ya, bagi dengan panjang mula-mula, di mana delta L itu apa? Itu delta L. Delta L itu adalah apa? Delta L sama dengan L kurang L0. L itu adalah panjang akhir, L0 adalah panjang mula-mula. Ini maksudnya, ini panjang akhir batang setelah ditarik, setelah diberi gaya. L0 adalah panjang awal benda elastis tadi sebelum diberikan gaya. Itu dia tegangan dan regangan. Kalau udah tahu kita tegangan dan regangan, baru kita lanjutkan. Dah, saja ringkaslah dulu di sini tadi ya. Ada tadi namanya tegangan atau nama lainnya adalah tegangan, nama lainnya apa? Stress ya. Dan disimbolkan dengan kayak huruf apa dibilang ini? Kayak huruf O, tapi bukan O. Ini dibaca adalah tau ya. Ini dibaca tau. Tegangan sama dengan besarnya gaya berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Ya, berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Sedangkan untuk regangan ya, atau nama lainnya adalah strain ya. Namanya regangan, meregang, diregang ya. Simbolkan dengan E. Dah. Kalau dikatakan regangan itu adalah perbandingan antara pertambahan panjangnya dengan panjang mula-mula gitu. Lalu setelah kita belajar tegangan dan regangan, adalah istilah baru. Apa itu? Ada namanya apa? Modulus yang atau modulus elastisitas. Kita perhatikan tuh. Apa itu modulus elastisitas? Ya. Modulus yang ada yang buat modulus yang, ada yang membuat modulus elastisitas, sama ya. Modulus yang itu adalah besarnya gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregangkan benda. Besarnya gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregangkan benda. Jadi kalau misalnya ini kan saya lagi punya bayi nih, ya kan? Dulu saya tuh masih mengayun bayi nih, mengayun. Sudah. Sekarang Ananda sekalian silakan beranggapan bahwa sekarang kalian sedang memegang ayunan, bakalan mengayuni. Dah, ayunan pasti pakai pegas dong, ya kan? Sudah. Berapa banyaklah gaya yang kalian butuhkan? Ini kebetulan bayinya ini udah bayi besar, udah umur 1 tahun misalnya. Dah, berapa banyaklah kalian berikan gaya untuk menarik? Kalau mau diregangkan berarti tarik ke bawah dong, ya kan? Tarikkan ke bawah. Berapa banyak yang kalian pakai
keluarkan gaya untuk membuat si pegas itu menjadi meregang dia. Kalau nggak regang nanti kayak mana bayinya bisa diayun ya kan? Diregangkan dulu, dilepaskan, naik turun gitu kan dia kalau mengayun ya. Ini dia. Nah, ini dia diregangkan. Berarti berapa banyak gaya yang dibutuhkan untuk meregangkan? Itulah dikatakan dengan modulus yang. Ya, besarnya gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregangkan benda, itulah dikatakan dengan modulus yang. Jadi modulus yang itu secara fisikanya dituliskan dengan persamaan Y sama dengan tegangan peregangan ya. Ini dia saja tambahin lagi catatannya. Modulus yang, jadi modulus yang itu adalah simbolkan dengan Y. Modulus yang sama dengan besarnya tegangan dibagi dengan regangan. Kalau rumus ini kita substitusi rumus yang atas nih kan tegangan kan F per A, regangan delta L per L0 ya kan. Sekarang kita masukkan rumusnya ke sini. Maka Y sama dengan, masukkan rumus ini, F per A gitu kan, per E, per lagi nih, saja buat merah nih, udah E itu adalah delta R per L0 ya kan. Jadi masukkan sini delta L per L0. Kayak mana nih caranya nih kalau di dalam matematika nih? Y sama dengan F per A per delta L per L0. Naik ke atas yang ini kan? Ya kan? Ini jadi naik ke atas, yang jadi di bawah, jadi kali, gitu kan? Maka Y sama dengan F per A kali L0 dibagi delta L. Gitu kan? Gitu kan persamaannya? Atau kalau saya sederhanakan maka Y sama dengan FL0 per A kali delta L. Inilah dia persamaan modulus yang. Oke. Nah, itu dia ya. Modulus elastisitas atau modulus yang. Baik, kita buat contohlah dulu Ustazah. Ayo kita buat contohnya. Ini masih gampang materinya. Kita kasih contoh soal. Ini dia. Contoh. Sepotong kawat, nampak tidak ya? Sudah. Sepotong kawat homogen panjangnya 140 cm. Panjangnya berarti ini adalah L0, panjang mula-mula, dan luas penampangnya A. Berarti A ya, 2 mm kuadrat. Ketika ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton, bertambah panjang 1 mm. Modulus elastis kawat bahan tersebut adalah berapa? Oke, baik. Kita buat dulu yang diketahuinya. Apa saja yang diketahui di situ? Yang pertama adalah apa? Panjang L0. Nah, yang diketahui, saya tulis dulu di sini. Yang diketahui adalah L0 sebesar 140 cm. Ubah ini ke meter nanti. Yang kedua adalah luas penampang, berarti A sama dengan 2 mm kuadrat. Ubah ke meter juga. Ketika ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton, berarti F-nya 100 Newton. Bertambah panjang berarti delta L. Delta L itu adalah pertambahan panjang ya, anak-anak saja ya. Delta L sebesar 1 mm. Yang ditanya berapa modulus elastis kawat tersebut, berarti yang ditanya adalah Y-nya. Baik.
Kita mau perhatikan, lihat di kameranya. Oke, ini tadi yang diketahui ya, anak Ustazah ya. Ini Ustazah tuliskan, ada L0 nya, lalu ada apa lagi? Ada luasnya, lalu ada gayanya, dan juga ada pertambahan panjangnya. Sudah? Nah, udah, masukkanlah ke rumus kita untuk menghitung yang namanya modulus yang. Ya. Kalau ada di sini modulus yang, di sini ada delta L, sini ada FA, ada L0. Tadi rumus kita Y sama dengan F kali L0 per A kali delta L. Gitu kan, rumus modulus yang kan. F-nya ada, L0-nya ada, A-nya ada, lalu delta L-nya ada. Sudah ada semuanya, tinggal kita masukkan. Namun ubahlah dulu satuannya. 140 cm berapa meter? Bagi 100 berarti 1,4 meter. 2 mm kuadrat kali ke meter, milimeter ke meter berarti naik 3 ya, naik 3. Ini pangkat 2 berarti 2 kali 10 pangkat minus 6. Betul tidak itu? Benar gak? Ya kan? Segitu ya? Iya. Baik, lalu delta L nya 1 mm. Nih 1 mm ini sudah ya, 1 mm berarti ini sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 3 meter. Udah? Kalau udah ada semuanya, ya tinggal masukkan dia ke rumus modulus yang. Maka Y sama dengan 100 dikali 100 dikali 1,4 dibagi 2 kali 10 pangkat minus 6 dikali 1 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 100 dikali 1,4 berapa? 140 ya kan? Bagi 2 kali 1 2 kali 10 minus 6 10 minus 3 berarti 10 pangkat minus 9. Oke. 14 bagi 2 berapa? 14 bagi 2 7 ya. Berarti 70 kali 10 pangkat ini naik ke atas berarti jadi positif 9. 70 kali 10 pangkat 9. Betul tidak segitu hasilnya? Iya, berarti jawabannya adalah B gitu. Ya. Gampang ya anak-anak Ustazah ya. Baik, sepertinya waktu kita sudah ini tadi ya, ini ya. Nah, ini ya. 7 kali 10 7 kali 10 pangkat 10 jadinya ya. Tadi saja hasilnya adalah 70 kali 10 pangkat 9 ya. Berarti itu sama dengan 7 kali 10 pangkat 10. Oke, baik. Kalau ada yang mau ditanyakan ya. Sudah anak-anak Ustazah, kita lanjutkan di minggu depan insyaallah. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali ya. Barakallahu fikun. Nah, sebelum pelajaran kita berakhir, perhatikan janji Ustazah tadi. Ini Ustazah berikan kalian soal ulangan. Ustazah ulangi soal ini, soal ujian kita. Harap untuk dikumpulkan paling lama jam 2 siang ya. Hanya 2 soal saja ya. Ini dia. Perhatikan. Soalnya hanya 2. Aduh, bagaimana nih? Ini ya. Ini soal 1. Ini soal pertama tentang torsi. Udah? Ini materi kita pertama nih, Ustazah ingat nih arahnya putar kemana kalau searah bagaimana gitu kan. Ini soal kedua. Ini abaikan ya anak-anak Ustazah ya, ini tidak ada ini ya, ini tidak ada ini. Ini soalnya tentang titik berat. Oke, baik. Demikian. Yang ini 10 cm ya, ini ke sini 10 cm. Baik anak-anak Ustazah, demikian. Barakallahu fikun, kita lanjutkan
minggu depan Ustazah tunggu jawabannya ya. Dan Ustazah yang selalu Ustazah harapkan adalah masalah kejujuran ananda semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.